Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sore hari ini. Kita ada di bulan yang baru. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Walaupun kita hidup di dunia yang tidak pasti, tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang pasti. Tuhan adalah Tuhan yang pasti menolong setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita di awal bulan ini, mari sama-sama kami mengundang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri. Dan di setiap awal bulan gereja kita di GBI Sungai Yordan akan sama-sama membaca pengakuan iman GBI versi ringkas. Saya akan baca pengakuan iman GBI, dan hitungan yang ketiga kita akan bersama-sama membacanya. Pengakuan iman GBI 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kami. Sore hari kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu, membawa pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, Kau terindah, dan Kau yang termulia. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sama-sama yang percaya katakan, sambutlah tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan sore hari ini. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan, Dia sungguh indah. Panggil namanya, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan Dia mengampuni setiap kita dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Sambutlah Yesus,
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Berikan hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang tangan kami hadapan sore hari ini. Kuat katakanku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus dalam sore hari ini. Berikan sorak-sorai untuk Raja segala raja. Oh, Kau ku sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, Tuhan. Sebab tanah gunung batu keselamatan kami, Kaulah kota benteng yang melindungi kami. Oh Tuhan, Hosana bagimu. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selama-lamanya. Ku sembah, puji Kau ku sembah Tuhan, ku tinggikan Engkau, ku agungkan selama-lamanya. Oh, Kau ku sembah Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja. Kami bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Tuhan, haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan Sang Bahagia sore hari Bapak Ibu Saudara. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, ku pandang Kau Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Yang semangat sama-sama
Dengan
yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama diangkat jalan aman, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa kutukan namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama diangkat segala nama. 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 Haleluya. Kami bersyukur punya Raja Raja. Puji namamu Tuhan. Selamat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita punya Tuhan Raja di atas segala raja, Dia yang berkuasa dan di atas segala kuasa tunduk pada nama Tuhan. Amin. Kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang punya rancangan yang indah dalam hidup setiap kami. Kami percaya sekalipun dunia berusaha untuk menjatuhkan kami, tapi pertolongan Tuhan selalu ada buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, terus sanggup menolong setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Tapi imanku berkata sore hari ini, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Tapi imanku berkata sore hari ini, Tuhanku yang pegang kuasa atas hidupku, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
menikmati kasih-Mu, merasakan, mengalami pemeliharaan Tuhan, bahkan ketika keadaan sulit, keadaan susah, tidak menentu, tapi dalam Engkau Tuhan kami memiliki pengharapan yang pasti, kami memiliki tujuan yang pasti, dan kami memiliki damai sejahtera, sukacita yang Tuhan selalu sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan, kami mau terus hidup di dalam kebenaran melalui firman-Mu yang sebentar akan kami dengar ya Tuhan. Berbicara pada kami ya Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kita masuk dalam cek 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 cek. Sudah? Sudah siap? Sudah oke? Baru saja saya mau memuji. Kenapa? Karena tadi praise and worship-nya, wah, nyaris sempurna. Nyaris sempurna ya. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya, kita ada speaker yang baru, ya. Jadi sama mereknya. Kemudian juga alat musik yang baru, ya. Cek, 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 cek. Oke, jadi
Saya tadi berpikir ya, ilustrasinya begini. Ketika kemarin kita menambah subwoofer, tapi speakernya masih speaker yang merek lain, jadi suaranya masih belum masih belum ideal atau harmoni. Tapi ketika diganti tadi suaranya bagus. Cuma nih kayaknya ada serangan di sini. Ketika saya bicara suaranya kurang bagus. Cek, sudah. Nah, oke. Itu masih feedback ya. Cek. Oke, jadi mesti training lagi nih ya. Karena biarpun barangnya bagus, tapi kalau operatornya kurang bagus ya kurang bagus juga hasilnya. Jadi semuanya harus selaras. Oke, firman Tuhan kali ini saya berbicara tentang memberi dengan benar. Karena 2 bulan lalu ya masalah ya, saya sempat bersaksi baik di Roxy, di pusat maupun di Depok. Suatu ketika saya ditelepon oleh teman baik saya dari sebuah gereja yang gereja besar di daerah bekas bandara itu Kemayoran. Nah, dia bertanya karena waktu itu lagi ada isu ya, karena awal tahun gereja itu memiliki sebuah kebiasaan ada yang namanya persembahan sulung ya. Terus kemudian jemaat dan pengerja mulai kasak kusuk ya. Lalu teman saya ini menanya kepada saya, Pak Manu, pemberian apa saja sih yang harus kita orang Kristen berikan untuk gereja atau untuk kerjaan Tuhan? Seperti itu. Nah, ya saya tahu kenapa, karena mereka sedang membicarakan tentang buah sulung yang harus setiap tahun mereka berikan. Lalu saya diundang untuk menyampaikan pengajaran tentang pemberian menurut Alkitab di komsel gabungan. Teman saya bilang kalau hadir semua sekitar 120 orang. Biasanya hadir 80 sampai 100. Komsel gabungan aja itu untuk satu wilayah daerah Kelapa Gading. Itu Kelapa Gading pun juga dibagi beberapa bagian. Ya. 120 untuk satu area atau lingkungan. Cuma kita aja di sini 120 belum nyampe ya. Tapi saya tidak mau masuk dalam arus ya polemik yang ada di gereja sana. Saya dengan halus menolak undangan itu, tapi saya berikan pengajaran mengenai pemberian atau memberi dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya terbeban untuk apa? Diingatkan, kalau saya memberikan pelajaran kepada jemaat lain tentang memberi, saya harus memberi atau mengajarkan kepada jemaat sendiri tentang memberi. Seperti itu. Jadi saya kirimkan bahan materi pelajaran. Saya bilang ke teman saya ini, kamu aja yang menyampaikan. Kenapa kalau saya yang sampaikan nanti terdengar dengan gembalanya tidak enak, apalagi saya pengurus di BPD gitu kan. Singkat cerita, mereka diberkati dan mereka pun juga memberikan berkat kepada saya. Jadi tanpa saya harus pergi, berkat itu tetap mengalir. Nah, hari ini saya memberikan pengajaran mengenai memberi dengan benar menurut perspektif Alkitab. Kalau kita melihat kepada sejarah gereja pada zaman rasul-rasul, pengajarannya masih murni kepada Injil Kristus.
Meskipun Tuhan Yesus Kristus juga mengajarkan kita untuk memberi, tetapi fokusnya adalah kerajaan Allah atau pekerjaan Tuhan, sesama, dan pemerintah. Jadi para rasul itu pengajaran masih murni. Kenapa? Karena masih dekat dengan Tuhan Yesus. Waktu itu Yesus masih hidup, ya, sebelum terangkat ke surga. Jadi pengajaran para rasul itu masih sangat murni, khususnya mengenai memberi. Nah, dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan untuk memberi. Nah, apa aja yang sudah diajarkan mengenai memberi? Kita buka atau lanjut ya, Bapak Ibu Saudara, karena ayatnya sudah saya tuliskan. Jadi fokusnya ke depan aja. Matius 22 ayat 21 berkata, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi waktu itu ada pertanyaan dari orang-orang Farisi, ya, yang mau menjebak Yesus tentang membayar pajak kepada kaisar. Nah, tapi Tuhan Yesus dengan hikmat dia bertanya balik, gambar siapa yang ada di mata uangnya? Gambar kaisar. Lalu harus berikan perkataan, ya udah berikan apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ingat, terus mengajarkan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan Yesus tidak merinci apa aja kewajiban itu kepada, ya, orang-orang Farisi ini, dan secara umum kepada orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena sudah menjadi satu boleh dibilang kebiasaan, dibilang ketetapan, dibilang peraturan hukum dalam hukum Taurat. Apa saja yang harus diberikan oleh orang Yahudi bagi pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu ngajarin lagi, karena sudah ribuan tahun itu dijalankan. Ingat ya, jadi kata kuncinya, Tuhan Yesus tidak lagi mengajarkan apa saja pemberian itu yang wajib diberikan kepada Allah, karena hal itu sudah dilakukan oleh mereka selama ribuan tahun. Nah, lanjut. Markus 12 ayat 43 mengatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi kalau tadi Tuhan Yesus berbicara mengenai memberi kepada pemerintah, ya, atau kerajaan, waktu kerajaan Roma, dan juga kewajiban-kewajiban lainnya, sekarang spesifik nih. Tuhan Yesus berbicara mengenai persembahan, dan di depan ada peti persembahan. Bukan peti, ya, kotak ya di situ. Ini kalau misalkan kotaknya dari akrilik, tembus pandang, seru nih. Jadi orang asing langsung kelihatan kan, dan saya berdiri di sampingnya gitu kan, ngeliatin. Kira-kira seperti itu. Itu yang harus lakukan. Harus melihat seberapa besar orang yang memberi. Dan janda miskin memberi lebih banyak. Kenapa? Karena dia memberikan dari kekurangannya. Dia memberikan semua yang dia miliki. Bahkan hari itu penafsir mengatakan, beberapa penafsir mengatakan dia nggak makan karena uangnya semua sudah dimasukkan dalam kotak persembahan di bait Allah. Lanjut. Dalam pola hidup jemaat mula-mula, mereka semua memberi lebih banyak lagi bagi pekerjaan Tuhan dan sesama. Apa itu? Lanjut. Kisah para Rasul 2 44 ayat 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi lebih lagi nih, persembahannya bukan lagi lebihnya atau sisanya, tapi dikatakan seluruh atau segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu bagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi waktu itu konteksnya orang-orang percaya pada waktu itu ketika zaman kisah para rasul, mereka orang Kristen itu ketika menjadi Kristen, mereka akan dikucilkan.
Bahkan mereka akan menerima perlakuan yang tidak baik. Sehingga orang Kristen bersatu. Kenapa? Kalau orang Kristen tidak bersatu waktu itu, mereka tidak sama-sama, maka mereka akan mengalami penderitaan itu secara masing-masing. Tapi ketika mereka bersatu, terbentuklah yang namanya saling menguatkan, saling menolong, saling membantu, saling memberi, saling memperhatikan, dan lain-lain. Dan semua tidak punya privasi untuk harta. Dan dikatakan kepunyaan bersama. Ada yang menjual hartanya untuk dibagi-bagikan menurut keperluannya masing-masing. Artinya begini, waktu itu berkumpul jemaat itu ada orang kaya, ada orang sederhana, ada orang miskin, ada orang miskin banget. Miskin banget itu biasanya itu perempuan-perempuan tua lah, 60 tahun ke atas, yang dikenal dengan janda-janda tua. Kenapa? Karena ketika mereka jadi Kristen, kalau keluarganya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, sanak saudaranya tidak jadi Kristen, maka dia akan dibuang dan tidak boleh sedikit pun, sepeser pun membawa harta. Kenapa? Karena untuk orang Yahudi tidak mau hartanya diambil oleh orang yang mereka katakan murtad, menjadi Kristen. Jadi orang ini sangat miskin karena ketika dia keluar dia hanya pakai baju aja yang nempel di badannya, nggak punya apa-apa, nggak punya saudara. Itulah orang-orang yang layak untuk menerima diakonia. Janda-janda yang sudah tua, usia 60 tahun ke atas. Dan kumpulan jemaat, mereka saling membantu. Yang kaya menjual hartanya, yang sederhana juga, yang miskin tidak punya apa-apa, lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan masing-masing. Ingat, itu artinya adil, tidak harus rata. Adil tidak harus rata. Kalau adil harus rata, itu sosialis. Artinya menurut keperluan masing-masing itu apa? Sama seperti ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan terus bagi-bagikan kan dengan para murid. Tuhan Yesus bilang apa kepada para murid yang bagi-bagikan? Bagikan sesuai atau menurut kebutuhan masing-masing. Itu baru namanya adil. Jadi gini, kalau kumpulan ini kita lihat ada berapa ratus orang. Katakanlah di sini ada 60 orang. Lalu kemudian kita jual semua harta kita nih yang kita miliki. Pak, saya nggak punya harta, ya sudahlah. Jangan jual diri, ya kan? Gitu. Ya sudah, emang kalau nggak ada, yang ada pada saya cuma pakaian doang, masa mau dijual juga, ya kan? Nah, setelah dikumpulkan 60 orang di sini, terkumpullah uang katakanlah 1 M gitu kan. Kita kalau misalkan beranda ini jangan kecil-kecil, gede-gede aja langsung 1 M gitu kan. Lalu bukan berarti 1 M ini dibagi 60 orang secara rata. Lihat kebutuhannya. Katakanlah 60 orang ini kemudian jadi 20 keluarga. Ya. Kalau satu keluarga 4 orang, 80 ya. Nah, ini ada yang anaknya cuma 1 atau belum punya anak atau belum keluarga segala macam. Nah, yang keluarga 4 orang, suami istri 2 anak, dengan keluarga yang suami istri 1 orang anak, dengan keluarga yang suami istri, dengan yang belum berkeluarga, pertanyaannya kebutuhannya sama nggak? Enggak. Makanya dibaginya menurut keperluan masing-masing. Ya, kalau misalkan ternyata 1 orang itu dikatakanlah mendapat 1 juta, berarti yang 4 orang dalam keluarga dapatnya berapa? 4 juta. Yang 3 orang dalam satu keluarga dapatnya 3 juta. Yang 2 orang dalam satu keluarga dapatnya 2 juta. Yang sendiri belum keluarga dapatnya 1 juta. Lalu yang satu ini berkata, kok dia dapat 4 juta? Lah, ini orang
melunjak namanya. Kamu hidup sendiri, 1 juta cukup buat kamu. Dia 4 orang, 1 juta gak bakal cukup. Itu adil. Adil gak harus sama, gak harus rata, menurut keperluan masing-masing. Makanya kita harus tahu nih prinsip keadilan seperti ini ya. Jangan ngiri gitu loh. Kalau orang sepertinya mendapat berkat lebih banyak, orang kebutuhan lebih banyak kok. Seperti itu. Lanjut. Kisah Para Rasul 3 ayat 4 ayat 34 sampai 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Lanjut. Rasul Paulus mengajarkan serta memberikan teladan untuk memberi bagi kerajaan Allah dan orang-orang kudus serta jemaat dengan prinsip cukup dan adil. Roma 12:13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Orang kudus ini siapa? Bukan orang kudus di daerah Jawa Tengah situ ya. Orang kudus ini adalah mereka yang melayani Tuhan. Apalagi yang mereka melayani Tuhan sepenuh waktu. Lalu apakah jemaat bukan orang kudus? Kudus itu artinya dipisahkan bagi Allah, dikhususkan bagi Allah. Jadi mereka yang melayani Tuhan, mereka yang menjadi hamba Tuhan, apalagi mereka full time menjadi hamba Tuhan, yang tidak punya penghasilan lain selain menjadi hamba Tuhan, yang mereka yang layak untuk dibantu. Yang punya pekerjaan kan sudah dapat penghasilan. Makanya saya waktu satu ketika pernah bicara nih kepada ya tim pelayanan ya, tim musik, ya, tim PW, juga para pengkhotbah gitu kan. Saya bilang begini, harusnya pemusik yang full time dengan pemusik yang bekerja di luar, PK-nya beda. Setuju nggak? Berat gitu. Harusnya pengkhotbah yang full time dengan pengkhotbah yang sudah punya pekerjaan beda. Dan saya memang sudah berlakukan di tahun ini untuk pengkhotbah itu dibedakan kosmarkasinya. Yang ya saya tidak melihat kepada yang bekerja tidak bekerja, tapi saya melihat kepada keilmuannya. Kalau yang dia bukan S1 teologi sekian, kalau dia S1 teologi lebih daripada yang tidak. Kalau yang dia S2 teologi atau S2 sekolah Alkitab ya, seperti saya kan MAG kan, seperti Dadar kan MPD ya kan, itu juga beda dengan yang S1-nya sekolah Alkitab atau teologi atau PAK atau yang lain. Yang S3 yang doktor juga saya bedakan. Kenapa? Jadi saya memberikan persembahan kasih sesuai dengan kapasitas, keilmuan masing-masing. Jangan ngiri yang S1, kok yang S3, yang dokter dapat lebih daripada saya. Makanya belajar. Karena begini, satu ketika ada diskusi, saya ada di satu grup ya, grup teman-teman yang ada hamba-hamba Tuhan juga. Lalu dari berbagai sinode, lalu kemudian ketika kami berdiskusi masalah atau tentang PK, wah yang banyak di apa ya istilahnya ya, dipandang kurang baik atau bahasa kasarnya diserang itu adalah GPI, kan? Wah bla bla gini. Tapi ada satu jawaban dari teman saya yang dari GKI itu pengalaman gini, dia pendeta GKI. Kalau kami memberikan persembahan kasih berdasarkan keilmuan. Kenapa? Karena kami memberikan persembahan kasih bukan untuk ucapan syukur, bukan untuk transport, bukan untuk apa-apa, tetapi kami menghargai karena orang itu sudah membagikan ilmunya, pengetahuannya kepada kita. Kalau pengkhotbah tentu pengetahuan Alkitab seperti itu. Nah kalau pemusik belum nih, saya belum berlakukan, semua rata dulu deh. Ya, ini ada istilah tapi ini soalnya agak kasar ya. Itu istilah di ASN. Ya, ASN itu apa? ASN, ya pegawai negeri lah ya. Itu ada istilah begini nih, PGPS.
Tahu nggak PGPS apa? Ada tahu nggak? Ini sorry agak kelas ya, agak asal gitu. Nah, tapi saya nggak buat promosi atau siapa. PGPS itu pinter goblok, pendapatan sama. Seperti itu. Atau rajin malas, pendapatan sama. Harusnya dibedakan. Itu namanya adil, karena adil tidak harus sama atau rata. Next. 2 Korintus 8 ayat 11 sampai 15. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya. Itu hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi waktu itu orang-orang di Korintus berjanji pada Paulus untuk apa? Untuk mereka mensupport orang-orang kudus. Mereka mensupport pelayanan, pekerjaan Tuhan. Karena orang kudus sebagai orang kaya. Tapi orang Korintus itu ngomong doang. Ya. Nanti saya support, nanti saya sumbang, nanti saya ya kirim deh, gitu kan. Tapi tunggu, nggak muncul nih, gitu kan. Seperti sekarang nih, terus terang dari hari Selasa saya ya ada dalam suatu perkumpulan di mana nanti dijanjikan nih, Pak, minta rekeningnya ya, tahu kan? Tahu kan? Gereja mana juga begitu kan? Kita meeting aja, itu mau dikasih persembahan kasih, diminta rekening satu-satu. Dan teman-teman katanya persembahan kasihnya nggak kecil, gitu kan? Tahu kan? Nah, tapi dari Selasa sampai hari ini belum masuk duit. Ya saya sih tidak berharap tidak menuntut. Tapi kan sudah dijanjikan, ya kan mikir juga kan. Berharap juga dong, boleh dong. Ya kan? Tapi ada bicara di antara kami gitu kan, wih saya udah ditransfer, udah transfer, udah masuk gitu kan. Masa sih, akhirnya ya jadi bercandaan lah seperti itu. Ya jangan kita seperti itu ketika kita sudah janji, tapi nggak maka Paulus berkata apa? Ini tanda seru loh. Maka sekarang selesaikan juga lah pelaksanaan itu. Kira-kira begitu Paulus ngomong. Kalian sudah berjanji loh untuk memberi bagi pelayanan, bagi orang-orang kudus, bagi pekerjaan Tuhan. Tapi sudah 3 bulan kira-kira seperti itu. Kalian belum memberi juga. Lakukan. Kalian sudah berjanji loh. Seperti itu. Tetapi Paulus mengatakan apa? Pelaksanaannya harus padan dengan kerelaanmu. Kalau kamu rela memberi 1 juta, 1 juta. Kalau kamu mampu memberi 5 juta, tapi kamu rela 1 juta, 1 juta. Paulus tidak menuntut. Kamu bisa memberi 5 juta, kasih 5 juta. Enggak begitu. Bahkan ketika orang yang sebetulnya, ya, kasih 1 juta itu sebetulnya itu udah paling besar lah. Tapi orang itu rela, ya sudah. Tapi ada juga lagi Paulus nih. Jadi Paulus menegaskan, ayo beri. Yang pertama harus rela, tapi yang kedua Paulus bilang apa? Harus berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya begini, jangan sampai kamu ngutang. Apalagi kamu menjual barang-barang kamu yang istilahnya kamu butuhkan, atau kamu mencuri untuk memenuhi janjimu itu. Kalau nggak ada ya sudah. Kan kita bulan ini kan bulan misi kan. Misi kan ada 3. Doa, daya, dan dana. Doa saya pernah bicara, daya sudah pernah bicara, sekarang saya bicara dana. Kalau kamu tidak bisa beri dana, ya setidaknya daya lah. Yaitu tenaga. Kalau kamu bisa beri tenaga dan dana, berdoalah. Masa nggak bisa berdoa? Dan juga, saya nggak bisa berdoa. Jadi saya nggak bisa berikan apa-apa. Doa nggak bisa, daya nggak bisa, dana nggak bisa. Ngapain kamu hidup? Lanjut. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan,
Tetapi supaya ada keseimbangan, maka adalah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi prinsip, ya, prinsip gereja, prinsip komunitas Kristen, prinsip orang Kristen, hidup orang Kristen adalah cukup. Kalau kamu lebih, bagi bagian kekurangan. Jadi tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, yang ada orang berkecukupan. Atau bahasanya orang sederhana, ya kan? Padahal restoran Padang sederhana tuh nggak murah loh. Telur aja 20.000, betul ya? Lanjut. 1 Korintus 16 ayat 1-3 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Sama, lanjut. 2 Korintus 9 ayat 1-2 dan 5 tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi kamu menuliskan kepadamu. Lanjut. 2 Korintus 11 ayat 9, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, dalam kekurangan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dalam pelayanan saya, dalam kekurangan saya, sekalipun kalian tidak memberi karena kalian tidak mampu, kalian jangan merasa minder. Kalian jangan merasa rendah diri, kalian jangan merasa malu, kalian jangan merasa bersalah. Kenapa? Karena saya sudah dibantu dengan jemaat dari yang lain, dari Makedonia. Kenapa? Karena Paulus sudah cukup. Jadi, ini pelajarannya bagaimana? Kita jangan menuntut untuk mendapatkan lebih. Kalau sudah dapat sumbangan, donatur, support dari yang lain, jangan kita cari-cari lagi nih. Supaya akhirnya kita dapat lebih banyak, apalagi masuk kantong sendiri. Jadi ketika kita sudah mendapatkan support dari satu sumber dan kita sudah cukup, sudah. Jangan cari sumber lainnya. Yang akhirnya apa? Kita memperkaya diri. Mending begini, saya sudah cukup dapat dari sumber, saya dapat lagi dari sumber ini, saya bagi buat yang butuh. Itu is okay. Tapi ketika kita sudah dapat dari satu sumber, cari-cari lagi dengan tujuan apa? Untuk memperkaya diri, itu nggak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena prinsip hidup cukup. Paulus juga begitu loh. Ketika orang Korintus tidak bisa mendukung dia pelayanan, tapi Paulus sudah mendapat dari Makedonia, maka Paulus sudah apa? Sudah nggak usah, kalian nggak usah bersusah. Sudah dapat kok dari yang lain. Terbuka. Ya, seorang hamba Tuhan harus jujur, harus terbuka, harus punya yang namanya apa? Akuntabilitas. Makanya saya dalam mengelola gereja kita, apalagi di pusat, saya terbuka, keuangan saya terbuka. Laporan itu setiap bulan saya berikan kepada tim pengembalaan, dan juga saya berikan kepada satu orang yang memang dia seorang auditor. Jadi gereja kita diaudit gratis. Orang auditor pabrik yang harusnya bayar cukup mahal. Dengan demikian jemaat percaya dan terbukti. Dengan apa? Dengan jemaat mau memberi dan berasakan sampai di sini kan berkatnya kan? Berasakan sampai di sini berkatnya? Apa? AC nambah, ya kan, jadi lebih dingin kan? Berasa lebih dingin nggak? Berasa kan? Speaker juga ganti yang lebih bagus. Berasa nggak suara yang lebih bagus? Berasa kan? Musik juga mulai ganti-ganti, ada pembelian lagi yang baru. Ya, berkat itu mengalir dari atas ke bawah, dari pusat dulu ke
ke Abang, sekalipun aku berjalan, sekalipun begini. Saya melakukan sistem begini. Kakak dapat barang baru, adik dapat barang bekas. lungsuran. Bekasnya apa? Bekas kakaknya. Wajar nggak? Wajar dong. Jangan ngiri, gitu kan? Loh, kita udah dapat lungsuran aja, bagus kok, gitu kan? Kenapa kita harus ngiri? Tapi ini, ya, apa namanya? Ada beberapa sih memang yang kita dapat baru juga. Contohnya mic ini, ketika dibeli, ini baru, bukan lungsuran. Di situ. Makanya, ya, barang-barang di sini tuh saya masukkan sebagai inventaris dari pusat, bukan milik Depok. Dan saudara Cesar itu memang dia part timer untuk mengurusi inventaris gereja. Dia catetin semua barang yang di gereja sudah tercatat, terdata. Saya bilang, Cesar, barang yang di sini juga kamu catat, kamu data sebagai inventaris dari pusat, dan Cesar yang bertanggung jawab. Makanya nanti ditempel stiker tuh, milik GBI Sungai Rodan Proximas. Jangan protes ya. Kan kita tinggal menikmati kan. Jadi kita tuh punya karunia mau nikmati, tinggal menikmati. Lanjut. Filipi 4:10-12, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kekuatan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus terbuka orang. Tapi kebanyakan orang nih, kebanyakan manusia, ya, ketika susah dia akan cerita kepada seluruh dunia. Tapi ketika dia senang, diam baik kalau kata orang Cirebon, ya. Tapi Paulus tidak. Ketika dia susah, dia cerita. Ketika dia senang, dia cerita. Ketika dia kekurangan, dia cerita. Ketika dia kelimpahan, dia cerita. Itu namanya apa adanya. Makanya hidup itu apa adanya deh, supaya hidup kita tenang, tentram, damai. Gak ada kekhawatiran, gak ada prasangka, gak ada rasa tertuduh. Kenapa? Karena kita terbuka. Enak loh, kita terbuka itu. Saya ingat perkataan dari teman saya, ya, Basuki Cahayapurnama, Ahok. Dia berkata begini, supaya orang tidak bisa menjatuhkan kita, ada dua hal. Kita harus benar-benar pintar, dan kita harus benar-benar bersih. Benar-benar pintar itu artinya kita menguasai pekerjaan bidang kita, sehingga kita bisa, istilahnya apa ya, menunjukkan data. Speak by data. Yang kedua, benar-benar bersih itu artinya apa? Kita tidak menyimpan kesalahan, tidak curang, tidak tricky, atau cheating, atau hal-hal yang lain. Ya, hidup kita nyaman dan orang tidak akan bisa menjatuhkan kita. Walaupun orang menuduh pada kita tinggal tunjukkan aja nih bukti-buktinya. Kenapa itu seperti itu? Lanjut. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita cuma bisa bilang, kasihan ya, aduh gue turut prihatin ya, aduh gue turut sepenanggungan ya, aduh gue turut empati ya, mestinya kamu begini, mestinya kamu begitu.
Padahal kita bisa menolong, tapi kita tidak mau menolong. Akhirnya hanya ngomong tanpa tindakan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita bisa menolong orang tapi kita tidak menolong orang, itu artinya kita punya iman yang mati. Lanjut. 1 Yohanes 3 17-18 sama. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi artinya kasih itu adalah tindakan. Kasih bukan hanya dengan kata-kata. Ada pepatah mengatakan satu perbuatan baik itu lebih berarti daripada 1000 kata-kata baik, kata-kata manis. Orang bisa ngomong doang, tapi berbuat tidak. Tetapi yang perlu guys bawahi begini ya. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya ada saja perbuatan baik yang tidak benar. Tergantung motivasinya apa, tergantung caranya bagaimana. Kalau kita bohong-bohong kecil untuk supaya orang dapat sesuatu, pertolongan, kita manipulatif, kita manipulasi data, kita manipulasi laporan, keterangan untuk supaya orang dapat dibantu. Itu baik, tapi benar nggak? Maksudnya baik supaya orang bisa kebantu. Tapi dengan memanipulasi data dan segala macam, itu nggak benar. Atau kita memberi dengan motivasi supaya dapat pujian, dapat nama. Bahkan begini, kita ngorbanin keluarga kita untuk supaya kita bisa menolong orang lain, itu juga nggak benar. Kita nolong orang kelaparan, padahal anak-anak kita kelaparan. Karena anak-anak kita itu menjadi tanggung jawab orang tua, melebihi saudara atau yang lain. Istri, suami kita itu adalah tanggung jawab melebihi yang lain. Pak, boleh nggak memberi buat orang tua? Kalau ada lebih, silahkan. Tapi jangan gara-gara kamu memberi orang tua, rumah tanggamu ribut, keluargamu kekurangan, nggak bisa makan 3 kali sehari, nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa bayar listrik. Kalau nggak bisa beli HP baru, ya ngapain? Kalau nggak bisa ganti HP baru yang lebih canggih, ngapain? Mendingan buat membantu orang lain. Harus dalam kebenaran. Lanjut. Prinsip dalam memberi. Yang pertama, harus dengan kesadaran bahwa harta yang ada pada kita adalah seluruhnya milik Allah. Jadi kita harus punya kesadaran, pemahaman, pola pikir bahwa semua harta yang ada pada kita adalah milik Allah. Sekalipun kita memperoleh dengan jerih lelah, kita memperoleh dengan apa? Dengan kita berusaha semaksimal mungkin, dengan kita bekerja keras, dengan kita sekolah, dengan kita berbagai hal supaya kita bisa memperoleh pendapatan dan akhirnya bisa membeli sesuatu. Tapi ingat, firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada yang misalnya gini, lah saya nggak punya Tuhan, saya nggak beriman, saya nggak peduli Tuhan, tapi saya bisa berbuat apa-apa tuh, jadi saya kaya. Artinya apa? Kekayaan itu didapat dari siapa? Dari Tuhan? Bukan, karena setan pun juga bisa memberi kekayaan kepada kita. Salah satunya lewat ngepet, lewat tuyul, lewat pesugihan. Lewat apa? Kita kerja keras, tapi tidak peduli kepada Tuhan. Akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang, segala cara, bahkan juga menipu, berbohong. Dapat, bisa kaya, bisa, tapi bukan dari Tuhan, dan itu nggak akan membawa damai sejahtera, dan akhirnya celaka. Lanjut,
Kerelaan untuk memberi bukan karena paksaan atau iming-iming. Jangan memberi karena begini. Firman Tuhan berkata loh, kalau kita memberi, maka kita akan memperoleh kembali 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau saya memberi 1 juta, saya akan mendapatkan berapa kali lipat? 30 kali lipat berarti berapa juta? 30, bahkan 60 juta, bahkan 100 kali lipat, 100 juta. Makanya tiap bulan saya ngasih 1 juta supaya saya dapat tiap bulan cashback. Bukan cashback lagi, itu bonus. Dapat 100 kali lipat. Bukan itu. Lanjut. Nah, sekarang memberi itu ditujukan kepada secara Alkitab ya. Yang pertama, pekerjaan Allah, pelayanan dan penginjilan, yakni melalui gereja dan badan misi. Tapi gereja pun harus gereja yang resmi. Gereja resmi apa sih? Kalau di GPI, gereja resmi itu sudah ada yang namanya SKTL atau pertama STL, surat tanda lapor. Lalu kemudian diresmikan punya SKTL, surat keterangan tanda lapor. Terus kemudian ada SK Gembala, ada SK Gereja, itu resmi. Tapi perintisan pun juga kalau sudah dilaporkan ke BPD itu resmi, tinggal menunggu pentahbisan. Tapi ada orang buka gereja nggak mau resmi dan nggak mau lapor. Untuk apa? Mengelola keuangan sendiri supaya dapat uang dan bisa dikelola sendiri masuk kantong pribadi. Ada orang juga yang membuka pelayanan ministry, tapi itu akal-akalan supaya dapat dana dari mana-mana. Akhirnya apa? Akhirnya membuat laporan palsu. Saya di Jakarta ya, saya kenal beberapa orang yang mereka itu adalah koordinator kaum marginal, orang-orang yang ya pemulung dan orang-orang miskin lainnya. Dia koordinator. Satu orang pernah ngomong sama saya, Pak, di bawah saya ada 150 orang, Pak, dan mereka belum bergereja. Apa mau tampung nggak? Saya berdoa dulu ya. Tapi saya berpikir, wah rasanya belum waktunya. Kenapa? Kalau saya tampung, wah itu beban buat gereja. Dan benar, ternyata mereka modusnya setiap minggu mereka dari gereja satu ke gereja lain. Bahkan ada gereja yang tanda kutip memelihara mereka. Di foto-foto, ditunjukin kegiatannya apa, ditunjukin ketika gereja memberi sumbangan, karena gereja itu mendapat sumbangan dari ya beberapa sumber. Jadi orang-orang ini dieksploitasi supaya gereja itu dapat sumbangan atau bahkan juga ministry. Terus orangnya cerita pada saya, Pak, kita tuh nggak mau tetap di gereja. Kenapa? Karena banyak gereja nggak benar. Kenapa, Pak? Cuman manfaatin kami doang, Pak, supaya dapat dana. Padahal, Pak, mereka dapat dana. Saya tahu, Pak, per orang bisa 250.000. Tapi kami cuma dapatnya sembako senilai 100.000. Nah, 140.000 kemana? Masuk ke gereja itu. Ya kalau dibuat pelayanan lainnya, ya oke lah. Tapi itu juga menyalahi aturan. Orang 250.000 untuk satu orang kok. Harus dikasih dong. Seperti itu. Jangan menahan-nahan. Terus ada juga di Jakarta, BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Satu gereja dapat sebulan 2 juta. Lalu ada cukup banyak. Saya katakan cukup banyak begini, buat saya 5 aja tuh udah gak bener, udah banyak, terlalu banyak. Ngapain? Bikin 2 ibadah. Seolah ada 2 gereja. Yang pertama gembalanya suaminya, gereja satu lagi gembalanya istrinya. Ada lagi ya satu lagi gembalanya anaknya. Supaya apa? Dapat 6 juta. Kan 1 juta, 1 juta. Jadi mereka daftarkan, mereka bikin STL sendiri, mereka bikin sendiri. Aduh, bahkan ada yang memalsukan. Kenapa saya tahu? Karena saya ada di dalam kepengurusan itu. Miris. Lanjut. Orang-orang kudus paling seluruh waktu baik gembala. Ini bukan karena saya gembala ya, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Dan pekerja yang hidupnya dari melayani, karena fokus pada pelayanan, artinya full timer. Setidaknya hidup berkecukupan. Tetapi ingat, kepada para gembala, para full timer,
yang mendapatkan persembahan dari pelayanan mereka, dari jemaat, dari gereja atau manapun, mereka harus benar-benar bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Jangan seenaknya. Karena kita diberi justru bukan karena dalam tanda kutip gaji kalau kita kerja di perusahaan-perusahaan, tapi kita langsung diberi lewat jemaat. Artinya itu uang Tuhan, dibilang seperti itu. Nah, kalau uang perusahaan aja kita harus bertanggung jawab dengan datang tepat waktu, pulang tepat waktu, bekerja dengan benar, ada laporan, ada hasil, ada disiplin, ada teratur, ada jujur, dan lain-lain. Apalagi di gereja. Saya ketika mengembalakan, ini sedikit share ya. Saya menjalankan, memperlakukan disiplin. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Dan saya sudah memberikan contoh. Itu pun juga awal-awal diprotes. Nah, lalu dikatakan saya memperlakukan atau menjalankan gereja seperti perusahaan. Saya katakan begini, kalau perusahaan aja bisa disiplin, bisa rapi, bisa tertib, di gereja harusnya minimal sama, bahkan harusnya lebih, karena di gereja kita bekerja buat Tuhan langsung, nggak pakai perantara. Kalau di perusahaan kan pakai perantara, atasan. Di gereja langsung kepada Tuhan. Harusnya bisa lebih tertib, bisa lebih rajin, bisa lebih disiplin, bisa lebih rapi, bisa lebih dari segalanya. Harusnya seperti itu. Lanjut. Jemaat dan orang miskin, artinya jemaat yang membutuhkan ya, dan orang miskin. Ini jemaat ini yang membutuhkan maksudnya begini. Suatu ketika jemaat, ini jemaat yang mampu lah untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk apa lagi ya, pakaian, itu kan cukup. Tapi ada kedukaan, meninggal, atau sakit, atau misalkan amit-amit rumahnya kebakaran, atau lain-lain, itu harus dibantu. Kenapa? Karena dia tidak punya pos untuk itu. Ada nggak di sini yang sudah siapin tabungan? Nanti kalau saya meninggal, kalau anak saya meninggal, ada nggak di sini yang sudah nyiapin pos dana kalau rumah saya kebakaran? Ada pos nggak? Yang nanti kalau saya kemalingan, kan ternyata nggak ada kan? Karena kita nggak mengharapkan kan? Tapi kalau itu terjadi bagaimana? Kita nggak siap. Lah, jemaat lah yang membantu. Yang kedua, orang-orang miskin. Miskin ini apa sih kategorinya? Miskin kategorinya tuh ya, tidak bisa membeli makan, tidak bisa memiliki tempat tinggal sekalipun kontrak, ya, sekalipun hanya rumah petak, dan tidak bisa membeli pakaian. Itu miskin tuh. Tapi kalau masih bisa gonta-ganti HP, masih bisa beli baju bagus-bagus, masih bisa beli pulsa sebulan 500.000, itu bukan orang miskin, pura-pura miskin. Ya, lanjut. Nah, sekarang bentuk pemberian apa saja sih menurut Alkitab? Yang pertama adalah persepuluhan, bukan perpuluhan ya, tapi persepuluhan, 10%. Kejadian 14, 18-20 nanti bisa baca di rumah. Imamat 27 ayat 30, Maleakhi 3 ayat 10, Matius 22 ayat 23, Lukas 11 ayat 42, dan Ibrani 1 sampai 10. Ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru loh. Ya, tadi saya katakan begini. Ketika Tuhan berkata kepada orang-orang Farisi, gambar siapa yang ada dalam uang koin itu? Gambar Kaisar. Kaisar Roma maksudnya. Lalu Tuhan berkata apa? Berilah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Tuhan sudah merinci. Tetapi waktu sudah ada ketetapan hukum persepuluhan buat orang Yahudi, orang Israel, itu wajib. Jadi Tuhan Yesus nggak perlu ngomong lagi buat persepuluhan, buat anu, enggak. Dan
Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan, tidak usah memberi persepuluhan. Ada firman-Nya? Tidak ada. Bahkan dalam Ibrani 1-10 tuh, ya. Dalam Ibrani ini Ibrani 4 kalau nggak salah, ayat 1-10 atau Ibrani 6. Itu ada berapa kali, 4 kali itu dituliskan tentang persepuluhan. Pertanyaannya, persepuluhan masih berlaku nggak? Secara Alkitab masih berlaku karena Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan persepuluhan. Yang kedua, kita ini di bawah Gereja Bethel Indonesia. Selain Alkitab, ada 3 yang harus kita turuti ketika kita ada di bawah Sinode Gereja Bethel Indonesia. Yang pertama yang setiap bulan kita ucapkan itu apa? Pernyataan iman GBI. Itu doktrin GBI. Yang kedua, saya nggak bawa lupa. Tadi saya di pusat mungkin. Yang kedua ada buku Sikap Teologis GBI. Yang ketiga, Tata Gereja. Selain daripada Alkitab yang utama. Tapi doktrin GBI, Sikap Teologis GBI, Tata Gereja mengacu pada Alkitab. Dan dalam Sikap Teologis GBI, dalam Tata Gereja GBI tertulis bahwa GBI masih memberlakukan persepuluhan. Jadi kalau ada jemaat yang berkata, Pak, saya baca di YouTube, saya dengar ibadah di sana, katanya persepuluhan sudah tidak lagi. Itu di luar sana. Tapi di GBI masih diberlakukan persepuluhan. Amin? Amin kok kecil? Aminnya kecil berarti persepuluhan kecil ya. Bukan berarti nggak memberi ya kan? Oh, aminnya besar berarti persepuluhan besar. Amin? Itu iman ya. Kalau beriman itu bisa memberi persepuluhan yang besar. Yang kedua, kolektor. Kan tadi Tuhan Yesus berkata, tuh, jangan ambisi memberikan persembahan yang lebih banyak daripada yang lain, karena dia memberikan dengan kekurangan dia. Tuhan Yesus lihatin, kayaknya iseng Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus sedang mau mengajarkan, menegur bahkan orang-orang yang sok kaya. Wah, tunjukin $100,000 dia masukin. Lalu kemudian, wah, dia keluar di sana-sana, di sana-sini maksudnya. Hari Tuhan Yesus bilang apa? Kamu beri dari kelebihan kamu. Dan itu gak seberapa maksudnya. Kamu harus bisa membeli banyak lagi, tapi kamu cuma memberi 100,000 karena bisa lebih banyak lagi. Tapi itu pun karena kelebihan kamu. Tapi jangan miskin ini memberi dari kekurangan dia. Kok kekurangan bisa memberi? Bisa. Pengorbanan. Itu apa? Hari itu dia gak makan, dia kasih. Tapi saya gak ngajarin jemaat ya. Hari ini beri yang ada padamu. Tapi kamu gak makan malam, ya. Gak bisa pulang jalan kaki, ya kan? Enggak. Tadi kan memberi dengan rela. Aku rela. Nanti waktu memberi gitu ya nyanyi ya. Rela aku rela. Habis kolektor pemberian khusus. Biasanya orang-orang kalau yang waduh baru buka perusahaan, baru dapat lotre gitu. Enggak lah. Persembahan khusus atau ucapan syukur. Terus persembahan kasih PK. Lanjut lagi. Buah sulung yang hanya sekali ketika pertama kali mendapatkan upah atau hasil usaha ini pun tidak wajib. Dari Keluaran, Imamat, Yeskiel, Nehemia, Amsal. Dalam perjanjian baru nggak ada bicara buah sulung. Jadi buah sulung itu begini, ya. Konteksnya adalah waktu itu bangsa Israel hidupnya bertani. Tuhan mengatakan kamu harus memberikan seluruh hasil dari hasil pertamamu, hasil panen pertama. Kasih buat Tuhan. Hasil panen berikutnya 1/10 aja. Tapi sekarang dimodifikasi gaji pertama kamu. Jadi kamu pertama kali kerja. Tapi gaji bulan kedua, ketiga, tahun depan udah nggak usah lagi. Ada lagi begini dimodifikasi. Lalu gimana Pak? Kalau saya pindah perusahaan naik gaji,
Kan perusahaan yang baru, saya dapat gaji yang pertama kali dong. Harus nggak saya kasih? Ada yang bilang begini, kasih aja selisihnya. Kalau di perusahaan kamu 10 juta, kalau di sini 20 juta, kasih yang 10 juta, tapi sekali aja. Makanya teman saya bertanya, kenapa? Karena di gerejanya wajib memberikan setiap awal tahun. Tapi akhirnya saya mendapatkan jawaban dari teman-teman baik saya yang ada di gereja besar itu, yaitu pendoa yang ring 1 dan juga pekerja ring 1. Mereka berkata gini, Pak, Bapak kami, bukan yang di surga, tapi Bapak kami, Pak Gembala, pembina kami, itu berkata, sudah keluarkan statement bahwa buah sulung tidak lagi wajib. Dan ketika saya bicara kepada teman saya bilang, iya Pak Manu, untung kami dengan Pak Manu, kami nggak berontak, kami nggak keluar. Itu yang kami tunggu. Itulah makanya, kalau ada apa-apa dengan gembala, ada apa dengan gereja, jangan buru-buru keluar gereja, jangan buru-buru mengadakan pergerakan, persekongkolan untuk menjatuhkan gembala atau menutup gereja. Biarkan menutup gereja itu mereka-mereka yang tidak mengenal. Sekarang pun juga, yang waktu kejadian terakhir GMS, tapi bukan gereja mau sekarang ya, yang di mana? Bantul itu staf ahli menteri Gugun Gumelar ya, itu turun loh untuk menyelesaikan yang menutup orang-orang non-Kristen. Nah sekarang orang Kristen masa menutup gereja, lebih jahat dong daripada mereka yang bukan non-Kristen. Masa orang Kristen jemaat mau menurunkan jemaat gembalanya, lebih jahat dong dari orang yang tidak. Kecuali gembala yang sudah terlalu sesat, nggak bisa diberesin. Itu pun kalau salah, ya baru ini kan ada kan gembala gereja besar di GBI salah berucap, ada YouTube-nya yang mengatakan bahwa bahasa roh yang dipakai oleh orang karismatik selama ini ngaco atau salah. Dipanggil lah ke BPP, ditegur, dibina. Ketika dia bertobat, ya sudah. Yang penting bertobat dan tidak melakukan lagi. Mungkin waktu pas selesai dia dibina, dia menyesal dan dia bertobat, lalu ketum mengatakan gini, ulanglah dan jangan lakukan lagi. Mereka seperti itu, Yesus saja begitu. Lanjut. Kesalahan terjadi, saya skip lah. Saya nggak ngomong yang nggak enak. Terus skip. Terus. Nah, kesimpulan. Yang pertama, segala yang kita miliki semuanya adalah milik Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola. Jadi ingat, semua uang harta yang ada kita itu milik Tuhan, kita hanya pengelola. Dipercayakan untuk mengelola. Makanya kelolalah dengan baik. Lanjut. Sebagai orang Kristen, kita diberi kehormatan untuk memberi. Jadi ketika kita memberi, itu suatu kehormatan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus memuji janda miskin itu. Sekalipun pemberiannya sedikit. Lanjut. Pemberian kita adalah merupakan persembahan yang didasari oleh kerelaan serta ucapan syukur. Makanya semua dikatakan persembahkanlah persembahan. Kenapa? Karena kata persembahan mengandung makna kerelaan. Berilah sesuai dengan kerelaan hati masing-masing sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, bukan sebagai suatu kewajiban paksaan, apalagi ancaman. Kalau kamu nggak memberi, maka Tuhan akan mengirimkan atau mengizinkan belalang pelahap, belalang penyembah, belalang lainnya menggerogoti harta kamu dan kamu akan jadi miskin. Untuk ketika saya di jalan ya sama teman-teman pelayanan nih, ada mobil, ini kita lagi ada mobil waktu itu baru Jeep Rubicon baru, kita bilang keren mobil dari. Tiba-tiba ada belalang nempel, pluk, gede banget belalangnya. Lalu kita sama bilang apa? Wah, belum kasih berpuluhan nih. Ada belalang gitu. Bayangin itu otak sama Tuhan begitu tuh. Waduh,
sudah terdoktrin dengan yang nggak benar nih. Lanjut. Pemberian kita ditujukan bagi pekerjaan Tuhan, sesama yang membutuhkan, dan pemerintah sebagai warga negara yang baik. Makanya bayarlah pajak, minimal lapor pajak. Saya enak sebagai gembala, hamba Tuhan, pendeta, hanya lapor pajak. Karena pendapatan gembala, pendeta yang didapatkan dari hasil pelayanan tidak kena pajak. Lanjut, dengan memberi rujukan iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan dan sesama. Lanjut, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar, yang sudah mengingatkan kami, yang sudah memberitahukan kepada kami, yang sudah menegur kami, meneguhkan kami Tuhan, mengajarkan kami Tuhan, bagaimana kami harus memberi dan kepada siapa kami harus memberi, dan apa arti makna pemberian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami mau menikmati, kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau ya Tuhan, untuk mengingat kembali akan kasih-Mu yang begitu besar, akan pemberian yang begitu mulia dari Tuhan bagi kami ya Tuhan, yaitu penebusan dosa, keselamatan, dan kehidupan kekal. Itu adalah pemberian yang tidak ternilai ya Tuhan, yang paling berharga, yang tidak bisa disandingkan dengan harta apapun. Oleh karena itu, kami yang sudah memperoleh pemberian yang sangat besar itu, yang tidak sebanding dengan harta kami, masakan kami tidak rela memberi harta yang pada kami untuk pekerjaan Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya Engkau menguduskan, mencucikan roti dan anggur ini, supaya ketika kami makan dan minumnya, kami semakin dipersatukan, kami semakin diperdamaikan, kami semakin dibenarkan. Demi nama Yesus berdoa. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku pegang, Engkau yang berkuasa. Ada Bapak Ibu Saudara yang belum terima hostia dan anggur, bisa angkat tangan. Ada yang belum terima hostia dan anggur, semua sudah terima. Sama-sama kita bangkit berdiri sore hari ini, katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita mengangkat roti yang lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia ucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudari, roti yang ada dalam lambang dari tubuh Kristus? Ayat iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari mengangkat anggur yang lambang dari darah Kristus melalui kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah Bapak Ibu saudari, anggur yang kita lambang dari darah Kristus? Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus.
yang bisa menanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin aku sudah berdoa. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Telah Tuhan lalui jawab dosa dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui jawab doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap ucapan syukur kami naikkan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk firman-Mu hari ini Tuhan juga kami nyatakan untuk mudah darah-Mu Bapa. Kami bersyukur dan Tuhan ada dalam setiap kami dan kami ada dalam Tuhan, maka kami hidup di bumi ini Tuhan, menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini Bapa. Dan di sore menjelang malam hari ini kami akan membawa ucapan syukur persembahan. Biarlah setiap rupiah persembahan kami bawa dengan ucapan syukur karena Tuhan telah memberkati setiap kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Demi nama Yesus semua yang siap memberikan persembahan sama-sama kita katakan amin. Demi nama para sahabat kolektan Bapak Ibu sudah selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau ucapan syukur di hadapan Tuhan hari ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, namun yang pasti, Kau tetap sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku sama. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selama-lamanya, 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 selamanya. Terima kasih Bapak semua, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, loh kok minggir kalau pengumuman? Berdiri dong. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada OTA, orang tua asuh membuka pendaftaran bagi calon anak asuh periode tahun 2026 sampai 2027. Dibuka tanggal 7 Juni sampai 28 Juni Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ingin mendaftarkan anaknya menjadi ikut dalam program orang tua asuh, mohon diperhatikan baik-baik tanggal 7 sampai 28 Juni. Jadi tanggalnya hanya sampai 28 Juni dengan persyaratan yang ada tertera di depan Bapak Ibu Saudara. Orang tua calon anak asuh adalah jemaat tertanam, sudah baptis, SADR. Orang tua dan calon anak asuh aktif dalam ibadah dan komsel, calon anak asuh dari sekolah swasta dan negeri dengan menyerahkan fotokopi raport terakhir, Bapak Ibu Saudara. Calon anak asuh mengisi form pendaftaran penerimaan anak asuh dan bersedia mentaati peraturan OTA. Nah ini ya Bapak Ibu Saudara yang harus diikuti, jadi bisa menghubungi nomor di bawah ini Bapak Ibu Saudara. OTA Jakarta atau juga OTA Depok bisa menghubungi Ibu Leni Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan lupa tanggal 7 Juni sampai 20 Juli adalah batas pendaftaran OTA.
Oh, Randy nggak boleh lagi ikut OTA ya. Ya udah tua soalnya. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara. Nah yang kedua Komsel Bapak Ibu Saudara ya. Komsel kemarin Komselnya ramai banget Bapak Ibu Saudara. Ramai banget pokoknya. Dahsyat banget Bapak Ibu Saudara. Wah, saya lihat dari status Bapak Ibu Saudara saya nggak ada. Ya, tanggal 11 Juni ya Bapak Ibu Saudara ada sharing circle gitu. Sharing circle. Oke. Tempatnya di rumah Ibu Bonita ya, dan pembawa firmannya ini bukan lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri Bapak Ibu Saudara. Saudari Lodia Pati ya, jam 7 jangan lupa datang bawa teman-teman, sama-sama yang sudah lama tidak pada komsel untuk sama-sama kita bertumbuh. Tanggal 11 Juni Bapak Ibu Saudara, berarti tanggal 11 Juni nanti di jam 7 malam. Nah demikianlah pengumuman di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ada lagi nggak ya? Sebentar Bapak Ibu Saudara. Sama satu lagi buat sahabat muda yang hadir, yang badannya kurus kayak saya, untuk bisa ikut fellowship olahraga bersama. Jadi hari Sabtu depan nggak ada ibadah, ada ibadah di lapangan badminton. Sebelum main badminton ibadah dulu ya. Fellowship, jadi ibadah Sabtu depan ada fellowship olahraga, bermain bersama main badminton. Jadi nggak ada ibadah ya, wajib ikut ya semuanya yang badannya kurus-kurus. Nah jadi jangan lupa daftarkan langsung untuk sama-sama ikut. Ini bebas ya, boleh juga ya, yang kayak usia kayak saya juga boleh kan? Oh gitu, nggak boleh. Youth dan remaja ya. Oke, demikian pengumuman di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita sama-sama di sore menjelang malam hari ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara di rumpukan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Bapak Ibu sudah dikasih kita menerima berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sudah dikasih ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan kita untuk memberikan Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan mau berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari. Bapa